Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang memulai khutbah ataupun ceramah antara dimulai dengan assalamualaikum dengan tahmid. Jadi bahasan yang paling pokoknya adalah khutbah. Kita akan membahas tentang masalah berkaitan dengan khutbah. Bedanya kalau ngajar dengan khutbah beda. Kalau ngajar ya ngajar seperti saya ngajar gitu ya, ini bukan khutbah. Jadi artinya nanti jangan disamakan karena kita emang teknisnya bukan teknis khutbah, tapi mengajar pelajaran. Nah, jadi sehingga tidak dimulai dengan tahmid pun tidak ada masalah. Ya, itu bedanya. Nah kemudian, nah ini bagaimana nanti sejarah tentang adanya khutbah itu dan bagaimana kita mengawali dan bagaimana nanti tahmid yang ada sholawat. Jadi semuanya ada Pak, karena ini masalah semua gitu ya. Kadang yang lebih penting itu sholawatnya, bukan tahmidnya. Nah ini bagaimana nanti Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dalam sejarah kita mendapatkan kenyataan bahwa masyarakat jahiliyah apabila mereka memulai pembicaraan dalam sebuah khutbah seringkali memulainya dengan membaca tahmid. Itu orang jahiliyah itu. Ya. Orang jahiliyah saja kalau memulai khutbah itu dengan tahmid. Jadi tahmid ini alhamdulillah, innal hamdalillah, itu tahmid Pak. Nanti kesananya bebas. Nah, kemudian lalu diucap atau ditutup dengan ucapan amma ba'du. Jadi gitu, amma ba'du deh. Amma ba'du. Setelah itu apa? Nah gitu, ini contohnya gini. Innal atau alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Itu paket itu ya. Itu paket Pak. Paket dari memulai kita khutbah. Paket memulai kita pembicaraan. Jadi dimulai dulu dengan tahmid. Nah, sehingga amal ba'du itu apa artinya? Setelah ini apa? Gitu. Jadi artinya nanti isinya apa? Isi dari khutbah itu apa? Jadi nanti ada istilahnya begini Bu, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, itu ya. Jadi ini rangkaiannya tidak terlalu ribet gitu. Jadi jangan terlalu banyak apa aturan-aturan kira. Mukana kumaha, isina kumaha, tutup sakitu ya. Aya ieu heula, aya ieu heula, aya ieu heula. Iya Pak, ya nanti kan yang pokoknya tadi kan. Jadi kalau paketnya begini, ya paketnya seperti itu. Nah, mana kasus yang menerangkan tentang hal itu? Seperti tahmidnya Abu Thalib ketika beliau menikahkan Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad atau untuk Muhammad, karena belum jadi Nabi ya, belum jadi Nabi. Untuk Muhammad SAW yang belum menjadi Nabi, bahkan Waraqah bin Naufal sebagai seorang Nasrani sekalipun beliau membaca tahmid ketika menerima pinangan dari Abu Thalib. Nah, jadi kita nah, ini kita awal itu dari prosesi pernikahan. Di pernikahan kan ada khutbah. Ya, ini ada khutbah. Jadi Abu Thalib, Pak ini, Abu Thalib ini sebagai wakil dari Muhammad. Nah, wakil dari Muhammad untuk menikahkan Muhammad kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah diwakili oleh Waraqah. Waraqah ini seorang pendeta. Pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani itu. Kan belum ada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan? Kenapa? Kan Nabi Muhammad juga kan baru usia 25 tahun kan? Siti Khadijah 40 tahun. Nah ternyata
pada saat Abu Thalib meminang, kan bukan Muhammadnya. Pada saat Abu Thalib mewakili Nabi atau Muhammad untuk meminang Siti Khadijah, maka Abu Thalib memulai pembicaraannya dengan tahmid. Diterima oleh Warokoh yang pada saat itu beliau adalah seorang Nasrani tulen, pangtaatna Pak Warokoh temu karena Injil teh pangtaatna. Nah, memulai pun dengan tahmid. Nanti bagaimana ini Pak? Aturan yang seperti ini seperti apa sampai kita juga jadiin kenapa ya? Orang Nasrani nyebutkan tahmid, orang Nasrani itu mana itu? Ya. Nah, kemudian coba dilihat. Ibu tinggal saya baca aja nanti perlu dan tidak diterjemah tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini sebagai bukti saja, ya. Sebagai bukti jangan sampai mana dalilnya gitu. Mana dalilnya Abu Thalib tahmid. Nah, ini saya sertakan. Bacanya gini nanti dengan terjemahnya ya. Pada diterjemah mangga pada henteu, nu penting kupingkeun heula. Alhamdulillahilladzi mana ya. Ini Abu Thalib ini, Abu Thalib dulu ya. Abu Thalib dulu yang ngomong. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zari Ismail wa da'da Ma'din wa kinsiri mudar wa ja'alana qibnata baitihi waswasi hurmihi wa ja'alana lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana hukama 'alan nas. Jadi mendisunah kalau kayaknya wakil di pamangga. Nah, gitu ya. Di wakil itu mah ditangga. Nah, iya. Badan yang nyangakeun calon. Alhamdulillahilladzi maha suci Allah atau maha puji Allah ya. Ja'alana yang menjadikan kita semua. Sahabat Nabi Muhammad sareng dia keturunan. Min dzurriyyati Ibrahim, kita semua adalah turunan Ibrahim. Nah, gitu Pak. Wa zari Ismail dan tangkainya dari Ismail. Bangun. Kan dia lah, coba. Dzurriyyati Ibrahim. Nah. Ini bahasa orang pintar ngomong, Pak. Ini bahasa orang pintar ngomong. Abu Thalib ini jago ngomongnya. Nyamut wae gitu. Lebih ke hade ke, Pak. Kade mungkin orang banyak nyamut yang nyalahin laki-laki. Ya, maaf ya, suka caloka. Suka lagi ngomongin. Kami tidak mau apa-apa. Di bawah ini jadi nanti dari pihak perempuan pun nanti membahasnya lebih dikit. Makanya saya selalu mengatakan si ibu-ibu, bapak-bapak ya, kuping nuk itu udah marah semua. Ulah mana biasa ngaji atuh. Oke bapak-bapak bisi. Oke katugaskeun di warang nyamut, kade hati-hati. Dengan nikah mah ritualnya sangat apik sekali. Jangan sampai nanti kalah oleh orang yang bingung. Bila bangsa entong nyabit anu sensitif jangan. Bersih we ulah manrang teu ada titik pun aya yang barangkali kitu we. Ieu mah takon sagala. Jadi bahwa kami atau kita ini adalah turunan dari dzurriyyat Ibrahim wa zari Ismail, tetapi kita adalah dari Ismail. Nama kita karena dari dulu sudah mengakui, orang jahiliyah sudah mengakui, orang Quraisy sudah mengakui bahwa mereka ini bukan turunan dari Yakub. Kenapa? Karena turunan mereka adalah Siti Hajar. Itu namanya zari Ismail. Jadi sebetulnya diakui oleh mereka. Waduh Ma'din, wa insiri mudor. Nah, kita ini adalah orang-orang yang emang ataupun tidak sedikit seringkali bentrok dengan orang-orang mudor. Ya, orang-orang mudor kira setuju Pak, anu ngurus Ka'bah. Kan orang ada turunan dari ini.
Orang Mudor tidak setuju yang mengurus Ka'bah ini orang kita atau orang turunan Ismail. Waja'alana kinna atau khidnata baitihi, dan kami diciptakan ya, waja'alana, dan kami pun atau diciptakan ku Allah dikersakeun jadi naon. Baitihi ini maksudnya apa, Pak? Yang mengurus Baitullah. Kan turunan Quraisy itu. Yang ngurus itu, turunan Quraisy itu. Waswasi hurmihi, sehingga nanti orang-orang menjadi tidak suka ataupun tidak suka ke sana. Maksudnya mah hayang ngarbut tapi tidak bisa. Kemudian waja'alana lana baitan mahjujan, dan ternyata kami ataupun kita pun dijadikan oleh Allah sebagai apa? Rumah ataupun Baitullah itu adalah rumah yang sangat agung. Ya. Wa haraman, dan rumah yang dimuliakan, aminan, aman. Jadi ngagungkeun heula Ka'bah gitu. Ya, ngagungkeun heula Ka'bah. Diagung-agung Ka'bah kita salah, karena Ka'bah adalah sentral dari umat pada waktu itu. Jangankan umat Islam, seluruh umat pun mau menguasai Ka'bah, makanya diangkat heula. Kenapa? Karena kuncinya satu. Karena yang mengurus Ka'bah adalah turunan Abdul Muthalib. Itu aja. Di antara Abdul Muthalib adalah Nabi Muhammad. Maka engke mah diurus ku saha wae Ka'bahna. Da di ditu keneh ngurusna Abdul Muthalib. Kemudian waja'alana al-hukam 'alan nas, dan kami pun dijadikan oleh orang-orang untuk menjadikan ataupun menetapkan hukumnya bagaimana. Nah, summa. Nah, mulai lebat ya kana eta heula. Jadi eta mah ieu mah teori, Pak. Jadi ini satu teori, kalau kita takmir, isi itu memuliakan dulu Allah, lalu nanti apa yang dimuliakan Allah diangkat. Kan itu ke Allah lah. Nah, ke Allah memuliakan Ka'bah, ya. Nah, diangkat Ka'bahna gitu. Nah, kemudian baru kan pokok. Summa anabna akhi, sesungguhnya anak dari saudara saya. Abu Thalib ini kan adiknya Abdullah. Abdullah ini adalah ayahnya Muhammad. Sesungguhnya anak atau saudaraku ini Muhammad bin Abdullah la yujanu bi rajulin. La yujanu bi rajulin teh bukan sasaha. Itu tuh. Ini sebenarnya bukan sasaha. Illa rajulun bihi syarafan wa nabalan wa fadlan wa aqlan, kecuali dia hanya memiliki apa? Iya wes salah mereka ngambil akhlak we ade. Pintar budak tes. Nah, biasa gitu. Pintar. Kemudian apa? Wafatlah, dia tuh orang yang tidak antara ayat dicari ayam goreng. Iya, itu budak bangker gitu. Puji we dari sini lamun digoreng-goreng jadi teu narima ke. Kesenang teh putra-pun adi gitu kan kieu we putra-pun adi mah. Bunga putih cenah mabok wae. Ah, teu jelas we. Tarima lagi. Jadi apa boleh ya, boleh agungkeun bae mah. Boleh mengangkat dulu derajat orang yang akan dinikahkan supaya nanti tidak ada sentimen yang negatif. Sok teh mah puji, nu ayana we, keur kelemahan mah omean keur kawin gitu. Tapi terangkeun hati ayeuna ke bisi hae teh. Nah, kemudian tinggal Bu saya ge. Main kana fil mali qala ngan sakiji we, teu boga naon. Teu beunghar Muhammad. Hartana ge qala saketik bisa. Teu boga naon bisa rek narima tah. Kenapa? Fa innal mala dhalla zailun wa milun hailun. Karena bagi kami harta itu bukan menjadi sebuah patokan hidup dalam berkeluarga. So, dan boga ieu we budak teh halus akhlakna, maka oke, dan ajaran selanjutnya kata Rasulullah, apabila ada calon yang dia sudah akhlaknya bagus, kata Rasul ambil. Ya. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa, karena akan menjaga dengan akhlaknya itu sendiri. Ayo ulang biasanya pada itu. Wa Muhammad man qad arabtum, sedangkan kalian sudah tahu siapa Muhammad ini. Qurabatahu, kerabatna, di mana nasabnya? Nasabnya teh dari sini. Kemudian wa qad khataba Khadijah binta Khuwailid, dan kami sengaja untuk menghibah Muhammad kepada Khadijah bin Khuwailid. Nah, wa badala laha ma ajaluhu wa ajiluhu.
Dan dia Muhammad akan mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mengurus Khadijah. Ajilun wa ajal. Jadi ajilun ajal dari sekarang sampai nanti. Tanggung jawab ieu maksudna budak teh nya leuwih norak tibatan Khadijah. Tapi ieu budak teh bakal tanggung jawab. Kemudian wa huwa wallahi demi Allah ba'da hada lahu nabaun. Kalau terjadi nikah diterima oleh Khadijah akan menjadi nabaun adimun wa khatrun. Mungkin bakal jadi berita anu bahkan di dunia. Ini sudah tahu Pak. Lamun Muhammad jadi kawin kalau Khadijah, kita bakal jadi informasi sadunya. Kumaha mau tanya teh? Jami beunghar, geulis, sedangkan Muhammad teh gadeungan kan ieu teh di Arab mah ieu teh handi nu ieu teh. Di Arab itu di jahiliyah tidak mengenal ini. Jadi nu beunghar kudu jeung nu beunghar. Tah ieu aya kajadian. Jalma miskin mengenal ke nu beunghar, kita bakal jadi dongeng sadunya. Itu masalahnya. Makanya ku Abu Thalib begitu heula. Kalau ini jadi kawin dan diterima oleh Khadijah, ini akan jadi berita yang besar. Jalilun jasimun wah dibikin kabatur wae hese ngomong. Baru Pak kan ini yang pasalnya teh biasa kan ge. Nggak disyaratkan namanya ini diterima mah. Nunggu sini mulai menjawab siapa? Falamma atama Abu Thalib al-khutbah tatkala Abu Thalib selesai khutbah takallama Waraqah bin Naufal faqala. Kemudian Waraqah sebagai paman dari Khadijah kemudian menjawab dari isi khutbah yang tadi. Kumaha Bu? Kesina teh alhamdulillahilladzi saheula tingalinya. Tahmid dah. Alhamdulillahilladzi ja'alana kama dzakarta. Yang telah engkau sebutkan tadi kepada kami. Tadi mesti diterangkan ada kaula. Bapak dolana alama adatta dan telah memuliakan kami katanya. Atur nuhun kepada sunama gitu nya. Atur nuhun karena kasayanana. Nah, kemudian panahnu sadatul Arab. Kami adalah sadatul Arab. Apa sadatul Arab itu? Kami adalah orang Arab yang paling dipercaya. Jadi kan keluarga Khadijah ini orang kaya Pak. Orang kaya itu kan. Yang disegani katanya. Wa qadatuha sedangkan semua orang Arab hadiah sadayana. Margi nyanak barangna ti Khadijah sadayana. Bos eta. Bos gitu. Semua orang Arab hadiah nyanak barang. Kapan kalau Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu kan nggak punya modal, dia dikasih barang oleh Khadijah, orang jualan kan gitu. Nah namun jujur, anjir kayaknya mau gitu. Nah gitu. Jadi kan, tangnya kalau barang aku buat cek lagi keuangan. Maka itu jujur, tapi dari namanya anak, jualan itu jalan. 40 tahun, benar, bos. Gelis deh, hese gitu. Yang baru juga lagi kayaknya canang ya. 25. Nah, kemudian wa antum ahlu dzalika kulli, sedangkan kalian semuanya adalah ataupun semuanya seperti yang tadi diterangkan. Latan kirul asratul bagi kami tidak perlu membahas masalah keluarga. Beda masing-masing misalnya. Saya itu dan pendeta. Pendeta ya kalau dikira menjadi ustaz itu Waraqah Fadlakum wala yaruddu ahadun minan nas dan kami tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepada kami yang syuting di bantuan keluarga kami. Kemudian bakharakum wasyarafakum dan selalu memuliakan mereka. Asyhadu ala ma'asyirul Quraisy, saksikanlah oleh semua punten banyak pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah itu hampir semua pembesar-pembesar Quraisy datang. Jamak kegaduhan naon nikah kasih Siti Khadijah semua pembesar Quraisy hadir. Maka pikir banyak sedang Muhammad sedang kalau miskin terugah naon dihadiran segala. Kemudian diangkut Juwijat Khadijah binti Khalid. Kami sebagai saksi saksikan oleh semua orang Quraisy bahwa ternyata Khadijah akan dinikahkan oleh kami kepada min Muhammad bin Abdullah ala kada dengan Nabi Muhammad atau dengan Muhammad tanpa melalui apa-apa. Dengan cara terus kada summa sakata cepet sakit itu ditarima. Nah, sakit itu Pak.
Nah, khutbahnya. Ya. Jadi artinya yang menerima juga tidak terlalu panjang. Yang menyerahkan tidak terlalu panjang, menerima tidak panjang nih. Ieu mah ari khutbah nikah 15 menit, anu nyerenkeun 45 menit, ari nu narima sajamna geus. Ini kalau Akhirnya khutbah nikah di mejaan muka-muka tong seueuting. Makin itu geus obatnya apa? Seharusnya ini kan ini simpel sekali kan pernikahan ini. Sampai saat ini aku menerima dan akan menikahkan Muhammad dengan Khadijah. Oh, saya kata baik, mau ditanya ke kawanan nama nanti saya dia, tapi tetap pakai mas. Apa mas kawin Rasulullah dengan Siti Khadijah? Mantap. Itu pun untanya hasil dagang Rasulullah. Tapi itu Siti Khadijah. Pengalaman kita simpan tabungan ke mas kawin. Sebenarnya tidak ada yang berani untuk menyerahkan mas kawin sebesar Nabi Muhammad ke Siti Khadijah kecuali dia pada saat itu. Berapa untanya? Hampir 25 kontak yang harganya hampir kalau ayeuna sampai dia ada lebih. Nabi Muhammad katakan itu bukan nama mas kawin awal itu. Kenapa? Karena Muhammad tidak bisa menyepelekan masalah mas kawin. Ari mampu sok we dan mas kawin mah kena halalkan dia menghalalkan yang haram. Akhirnya apa? Dia berani membeli berapapun. Begitu masalahnya. Tetapi berdasarkan kemampuan calon suami kita. Neng salah yang sama yang naon sih mas kawin di akan. Iya seneng masuk satu mah. Manu kena naon seneng. Mungkin masuk seneng 2 kilo satuna. Lalu seperangkat alat sholat itu mana? Iya. Jadi yang berat itu begini, bukan tidak boleh seperangkat alat sholat menjadi mas kawin. Yang menjadi berat adalah beres kawin tanah sholat. Mana itu? Karena dari Quran jadi mas kawin, dari mereka tanah maca Quran berapa? Nah, padahal apa? Padahal justru itu disyariatkan apabila mau dipakai. Maka kesimpulan, sekiranya mau dipakai, perlu dipakai, perlu dijadikan mas kawin. Kayak gitu, kabeli kemana? Ya. Nah, coba apa? Jadi di sini ada aturan yang disebut dengan khutbah nikah. 1. Khutbah nikah itu terjadi sebelum akad. Ya. Jadi ada terjadi sebelum akad. Jadi nusunah nama eta sebetulnya apa? Khutbah nikah nah nusunah nama. Yang lainnya itu sebetulnya adalah nanti selain khutbah nikah akad itu, ya. Tetapi yang lain mah eta mah disebutkan memones. Memones sungkul misalnya sebenarnya. Jadi eta mah mana ayat cuma yang pokok harus ada. Kemudian yang kedua, hadis ini ataupun keterangan ini menerangkan bahwa wanita boleh menawarkan diri untuk ditikah oleh lelaki yang soleh. Mana? Ya lamun ayat pamanggil soleh, tah istri kayaknya ini nawisi. Soleh. harus tinggalin apa? Terkena sih bu, ada aja asal itu ada itu. Kemarin tapi satu mana di kaki. Waktu mungkin lah, kasih tuh dijak bu. Tadinya dari mana? Jadi ternyata orang jahiliyah ada yang unik. Lamun ayo bagir berat, nyari rosna. Nah sama dah, saya bagir teh itu. Kamu butuh bagir mah, loba. Tapi justru anu soleh meresek ternyata. Kemudian 2, lelaki boleh memandang wanita di saat khitbah. Ya 3, laki-laki boleh memandang perempuan di saat khitbah. Itu boleh. Untuk di ibadah narosannya, kan narosan tak jadi nikah. Kamu nuju akad bu. Tujuh nakit bahwa pengen istilah laki ninggal pamungkal istri boleh itu silakan. Keluar ke mana sana salona sok sana diu di payung. Jangan dia benar mau bisi salah. Nah kenapa? Ini ada cerita teman saya ini pacaran dengan adiknya.
Iya, pacaran dengan adiknya 5 tahun. Nah, kemudian pas kawin jeung lanjutna. Direbut. Bukan direbut, jadi artinya ada bobohan jeung adina, ada pas kawin jeung lanjutna. Sabab jeung ini mah teh wayahna teu meunang heula anu lanjut. Oh, gitu. Ieu we jadi janji dugikeun kaina kumaha? Nya kitu we da tadina kan bobohanan jeung ieu. Nah, jadi akhirnya sekarang apa? Sekarang cerai. Ada bogor. Ya karena masalahnya cek ilmu teh kene nuturkeun bogoh mah. Jangan kayak dinuturkeun bogoh mah. Nya sampai pulang paksa teh nya pek geus 15 tahun teh nuturkeun wae bogoh. Jadi bogoh main bogoh teh geus we tina geusan. Nah, ini ada kasus ini. Makanya boleh ketika hebat nu ieu laras calon ngomong gitu. Kita tahu. Ajarkeun pan ayeuna aya syariat tidak boleh perempuan terlihat oleh laki-laki. Ya kalau bikin kaburat teh. Teu meunang aya guru ngajar istri. Nya. Kumaha lamun kitu mun dosen ibu-ibu sok. Mun nyumput di luhur. Kan dosenan enggak bisa. Jadi sekadar untuk keperluan maka diperbolehkan begitu ya, diperbolehkan. Siti Aisyah ini aja itu hadis. Kadang dari pula laki semuanya sama. Yang tidak boleh itu apa? Makanya nanti kan ada hadis sakalima sodako ningali teh. Kayak kadua kali mah beda deh. Maka sakali kan langsung terang. Nah, anu mana Pak? Anu ieu teh, anu maksa anu ieu teh. Jadi bukan ngomong iya, tapi ini kan lagi ngajar. Saya juga kan melihat ibu-ibu, bapak juga sama. Yang ini mah beda masalah. Yang satu kali kedua kali itu beda, jadi bukannya ini. Ya. Etama aya nilai lain. Kemudian yang keempat, ini dari keterangan ini, mas kawin boleh tidak berupa benda saja. Ya, mas kawin boleh tidak berupa benda saja. Artinya apa? Diperbolehkan mas kawin itu berupa satu benda, yang kedua jasa. Boleh. Mas kawin itu jasa. Jangan benda saja. Oke, timu jasa itu dietang ku calon istri dari hitungan itu jadilah mas kawinnya. Ini kan zaman Nabi siapa yang jasa? Nabi Musa. Nabi Musa mah gitu. Kamu bekerja 10 tahun sini. Nanti 10 tahun itu nanti jadi mas kawin buat anak saya. Tuh 3 atau 10 tahun jadi bayar. Jadi mas kawin siapa lagi yang zaman Rasul? Anu sahabat saya dengan ayah istri saya, Pak, ya Rasulullah, aku minta ditikahkan dengan wantun zaman Nabi mah istri teh. Ka Rasul hoyong ditikah ku Nabi, naon margina sareng teh hoyong ku Nabi apa? Jaminan ke surga. Ayo mah aya Pak Ustaz. Aya lagi nanti tinggal teh 8 tahun. Ya Rasulullah, nah nikahkan kami dengan katanya Rasul tengah bolang 3 kali ngacu. Rasul tidak menjawab karena menunggu lagi. Ayah sahabat menghitung. Dia jual ngacu. Rasul tengah walau aku ambil aku sana. Gitu kan? Karena ini tahu perempuan ini bukan sembarangan. Dia keperempuan yang mungkin saja Nabi ngabulang itu karena ada sesuatu. Dan sahabat respon karena memang cantik. Kata Nabi, mama bukan awalnya. Mas kawin tidak punya apa-apa, pulang dulu ke rumah. Ternyata si sahabat ini sudah punya istri. Itu bukan naon kan kawin ini. Emang lulus tunjung. Istri nggak kan itu. Akhirnya kata lu pulang kamu dan lihat di keluargamu apakah ada sesuatu cincin dari besi. Pulang lagi Pak. Ya Rasulullah, tidak ada cincin dari besi. Eta cincin tina besi wae, cincin kagambar bis kita punya rumah. Besi wae teu boga, Pak. Kata Rasulullah pulang lagi. Mungkin kamu punya selendang. Salut istri salut Pak. Pulang lagi kata Rasulullah, kata ya Rasulullah,
selendang saya cuma satu. Kalau saya ke masjid istri saya berdiam di gelap. Itu jawabannya. Jadi samping lagi sekali ewan gitu. Kalau saya ke masjid istri saya berdiam di gelap. Moekan sahabat kita tutupan. Tapi kalau saya diam di gelap istri saya baru bisa keluar. Sekali ewan samping. Tapi Rasul bu dekir